Semoga Anda menyadari bahwa nilai sebuah Protestan ketika diperhadapkan dengan logika Anda, saya katakan Anda tidak sedang main logika, tapi Anda sedang menjadi pecundang terhadap logika set Anda sendiri. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang tadi saya tanya itu Bang Suma. Iya. Ya, pola yang Anda bangun itu, pola di agama Anda itu cocok. Karena memang kitab Anda tidak masuk akal. Tapi kalau di Islam kami enggak. Kitab suci kami itu selaras dengan akal. Anda saja yang belum merasakan bagaimana indahnya memiliki kitab seperti Al-Quranul Karim. Yang membangun keinginan manusia untuk berpikir di dalam menemukan kebenaran absolut. Dan itu hanya ada di Islam. Kalau di agama Anda, maaf, tadi saya berdebat. Saya membawa satu data tema ini 1 Timotius. Bagaimana bisa masuk akal Tuhan tidak pernah tersentuh, tidak bisa disentuh kematian. Tiba-tiba saja ada Tuhan dibunuh sama tentara Romawi. Yang nggak bisa masuk akal dong. Begitu saudara, silakan. Boleh nggak saya tanggapin yang tadi Bang Suma bicara di awal tadi kan? Boleh. Saya kan tadi bilang bahwasanya, waduh, sudah ada temanya ternyata kita mau diskusi umum kalau boleh kan gitu. Benar-benar dalam aspek ini tuh saya ngajak Bang Suma ini berdiskusi secara umum gitu loh. Makanya tadi saya bikin premisnya adalah saya berdiri di tengah, saya tidak sebagai orang Protestan, tidak mewakili siapapun di sini. Saya membawa premis bahwasanya jika beragama yang memilih agama yang benar itu berdasarkan logika, maka seharusnya yang paling logis adalah tidak beragama kan gitu. Karena sehebat apapun satu agama, kalau dia mau melandaskan kebenaran berdasarkan logika, sementara itu batasan manusia kan. Setidaknya syarat logika itu harus bersifat universal. Ada aspek empirisnya di sana. Salah satu aspek empiris itu bisa diulang. Maka sesuatu yang tertulis itu selalu bisa diulang. Contoh nih, ini agama Islam, Kristen, dan Yahudi akan dibilang bohong semua karena nggak bisa diulang. Kalau syarat logika itu empiris. Salah satu syarat empiris itu bisa diulang, repeatable. Jadi kalau disuruh ngulang itu Musa belah laut lagi, ya nggak bisa lah. Makanya saya bilang, kalau kita mau berdebat tentang agama, bawa logika, itu udah nggak benar gitu loh. Karena di Islam sendiri ada yang akli, ada yang nakli kan gitu. Di situ saya pay respect setinggi-tingginya kan gitu. Artinya benar-benar Bang Suma, saya mau menyampaikan di sini, ayo kita berhenti berdebat bawa logika. Karena Bang Suma sendiri atau teman-teman Kristen yang lain juga kalau dia berdebat dia bawa firmannya masing-masing, itu nggak akan ketemu gitu. Logikanya berdasarkan referensi kitab masing-masing kan gitu. Di mana bisa ketemunya, kalau mau ada titik tengahnya tinggalkan kitabnya semua pakai logika manusia kan gitu. Jika logika manusia yang mau dipakai, maka yang paling benar dan bukan yang paling benar, yang paling logis adalah tidak beragama kan gitu. Apakah saya bicara seperti ini saya tidak beragama, saya beragama kan gitu. Makanya saya bawa Bang Suma ini berdiskusi umum, posisi saya di tengah, tidak sedang berusaha untuk membenarkan atau menyalahkan agama saya atau agama orang lain. Saya pikir begitu Bang Suma. Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai kebenaran, ada satu aspek yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu akal. Memang itu betul adanya. Tapi apakah kita sebagai manusia sudah pada puncak tertinggi dan sudah ada pada kondisi kebenaran secara absolut dengan hanya mengandalkan kekuatan akal? Andalah contohnya. Bagaimana Anda bisa mempertahankan diri Anda dengan akal Anda tidak dimakan usia? Betul. Coba itu dulu. Betul itu Bang. Semua kita itu bisa mengandalkan akal, makanya logika kita itu ada batasnya. Jadi itu yang saya maksud. Saya pikir kita sependapat di sini, berhenti berdebat agama dengan logika. Karena ada logika benar, tapi tidak semua bisa dilogikakan, kan begitu.
Jadi Nah, kalau kita akan saling serap pakai logikanya aja udah fallacy, udah sesat. Kalau mau pakai logika itu punya syarat loh. Dan logika juga punya sifatnya terbatas, tergantung apa namanya kognitifnya orang sama metakognitifnya orang di situ. Jadi tapi begini, Bung. akan berdebat enakan mana Eh, jeruk sama apel itu kan gak lucu gitu. tapi maaf, saya katakan tadi tentang kebenaran absolut ini tidak bisa kemudian diramu untuk menjadi sebuah kebenaran yang dipilah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kebenaran Tuhan itu absolut. Yang Anda katakan tadi Ya, itu antara jeruk dengan apel, yaitu dari perspektif pemikiran Anda. Sementara pemikiran Anda itu dihasilkan dari manusia. upaya kerja yang dihasilkan dari manusia itu sendiri. Kan begitu. Nah, sementara sadar nggak kalau kita ini ada batasan? Betul. Sadar kan? Saya sudah sampaikan. Makanya Nah, saya bilang kita sama Bang Rima di sana. Saya oke. juga Sekali lagi. bahwasanya manusia itu tidak absolut. Yang absolut itu juga hanya Tuhan. Tuhan yang mana kan di situ kan ya. Maksud Bang Rima kan Nah, ke sana gitu. artinya bahwa ketika Anda memiliki sebuah nilai, nilai itu harus ditakar dengan akal itu sendiri. Sedangkan agama yang ada, meskipun majemuk, pasti ada di antaranya yang paling benar. Pasti ada di antaranya yang paling benar. Sebagaimana Anda melihat sesuatu, pasti ada di antaranya yang paling tinggi, ada di antaranya yang paling rendah, ada di antaranya yang paling besar. Dalam hal agama pun demikian, ada yang paling benar. Nilai sebuah agama, dari aspek mana kita menakarnya? Ya akal. Anda boleh mengatakan agama Anda itu benar. Saya juga mengatakan agama saya benar. Lalu takarannya untuk menentukan benar tidaknya yang mana di antara dua agama ini? Ya akal kita dong. Sekarang kalau di agama Saya sependapat. dikatakan Tuhan itu satu. Saya sependapat Di, karena di agama saudara tahu yang dikatakan Tuhan itu tiga pribadi. Ya, silakan. saya sepakat saya nggak akan mendebat itu karena Bang Suma kan membawa referensinya Bang itu bahwasanya eh, memahami agama itu ya pakai akal untuk dapatkan kebenaran yang kita bisa memfilter itu tadi. Saya sepakat dengan itu karena Bang Suma sedang mengatakan tentang Islam. Islam itu adalah agama bagi kaum yang berpikir gitu. Itu kan spesifik. Kalau kita bicara apa sih istimewanya Islam itu akhlakul karimah sama agama bagi orang yang berpikir. Jadi dia berakhlak yang karim di situ, tidak menghina, tidak ini dan itulah istimewanya Islam gitu. Dan saya angkat topi setinggi-tingginya untuk itu. Kalaupun ada orang-orang yang kasar, bermaksud yang enggak itu kan oknum bang ya seperti itu sama Islam punya fundamentalnya di sana yaitu kaum yang berpikir dan akhlakul karimah akhlak yang karim di sana di Kristen punya Protestan itu kita mengenal tentang kasih dan karunia jadi nah itu fundamental yang berbeda jadi kita tidak tidak memang yang utama itu implementasi pragmatisnya. Kamu berdampak nggak bagi lingkunganmu? Kamu jadi orang baik nggak? Kalau enggak, bullshit kamu baca Alkitab, bullshit kamu ibadah kan seperti itu. Kalau kamu masih menyakiti orang lain, kamu tidak berdampak bagi lingkunganmu. Nah itu kan fahamnya si Kristen ini tadi begitu. Begitupun kalau orang Islam tidak berpikir di sini dan dia menjadi dangkal, nggak cocok deh kayaknya itu buat orang-orang Islam kan gitu. Orangnya nggak cocok pakai agama ini gitu. Dia tidak merepresentasikan agamanya soalnya. Kalau dia jadi sumbu pendek, ledak-ledak dan lain-lain, berarti dia sedang tidak menggunakan akalnya kan seperti itu. Oknum saya bilang. Sementara dia menjauhi ajaran agamanya, disuruh berpikir dan berakhlak yang baik. Gitu. Ya. Lalu apa arti sebuah Protestan buat logika Anda? Saya sederhana. Saya rindu dengan apa namanya? Saya itu merasa disertai. Ini nih pengalaman pribadi yang belum tentu akan. Ya, namanya juga subjektif Bang Juma ya. Pasti nggak akan terjadi di semua orang gitu. Mungkin ada yang merasa tapi tidak semua orang akan seperti itu. Jangankan sama teman-teman di sebelah ya. Di sama-sama di Kristen saja, di Protestan saja, belum tentu merasakan yang sama. Kalau saya pribadi, saya merasa disertai hari-hari saya seperti itu oleh
oleh guide dari Tuhan ini tadi lewat renungan-renungan, mungkin dari buku renungan, mungkin dari Alkitab, mungkin dari aplikasi yang di handphone saya gitu, dan saya merasa disertai setiap pergumulan saya, masalah saya, dan itu sangat menyenangkan. Kalau nggak impactful di hidup saya ngapain di sini kan begitu. Itu pertama. Yang kedua, saya bahkan tidak mau bicara Protestan, Katolik, atau denom-denom yang lain. Saya bicara ditanya saya Katolik atau Protestan, saya Protestan. Karena hanya karena sejarah saja itu. Tapi seandainya tidak pernah ada terjadi kejadian yang memilukan di masa lalu, ya orang tidak akan bilang ada Katolik dan Protestan dan sebagainya. Saya kembalikan aja. Sebenarnya kita tidak perlu subkontraktor untuk bicara sama kontraktornya kan begitu. Sedikit saya ingin menyampaikan kepada saudara. Jadi ketika saya tanya, apa nilai sebuah Protestan untuk logika Anda? Anda merasakan Anda merasa nyaman, Anda merasa disertai, dan seterusnya. Kalau Anda termasuk orang yang dikategorikan pemikir, harusnya Anda sampai kepada poin di mana setiap umat beragama itu merasakan hal itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kemana logika Anda ketika Anda mengatakan Anda disertai oleh makhluk yang tak berdaya apa-apa? Itu kan cuma perasaan saja. Ketika kita berbicara logika, terkadang yang kita rasakan itu adalah kebenaran hati, bukan kebenaran logika. Anda membenarkan apa yang Anda rasakan, pakai hati, bukan dengan pakai logika. Sementara kalau Anda memainkan logika, siapapun di atas muka bumi ini, bahkan yang Anda katakan tadi, orang tak beragama pun bisa merasakan disertai dengan damai, dengan ketenangan, dan apapun itu. Nah, sekarang nilainya di mana? Ketika Anda merasa disertai, tapi yang menyertai Anda itu adalah manusia yang tak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak maha melihat, tidak maha perkasa, tidak maha kuasa, tidak maha segala-galanya. Tetapi Anda merasakan kehadiran disertainya, berarti Anda sedang mempermainkan logika sehat Anda sendiri. Yang benar adalah alam semesta jagat raya ini diliputi oleh esensi yang maha kuasa, maha perkasa, yang tidak setara dengan makhluk, yang tidak setara dengan ciptaan. Yang bukan ciptaan, bukan makhluk, yang padanya tidak ada kelemahan. Itu baru logika sehat. Kalau Anda berlogika katanya, tapi Anda merasa nyaman dengan menjadi Protestan, Anda mengaku disertai oleh sosok manusia yang bernama Yesus, itu saya rasa Anda bukan pemain logika yang benar, yang baik. Bukan pemain yang baik. Tapi Anda adalah seorang, maaf saya harus pinjam kata pepatah, Anda adalah seorang pecundang yang mencoba untuk menggunakan logika Anda untuk mempermainkan kebenaran itu secara nyata. Jadi saudara, saya katakan kepada Anda, sekali lagi, semua orang beragama merasakan apa yang Anda katakan. Tetapi ada satu nilai yang ada di Islam, apa yang kami rasakan itu bisa dijelaskan melalui data, melalui akal sehat sebagai materi tertinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu akal sehat kita sendiri. Nah, ini semoga Anda menyadari bahwa nilai sebuah Protestan ketika diperhadapkan dengan logika Anda, saya katakan Anda tidak sedang main logika, tapi Anda sedang menjadi pecundang terhadap logika sehat Anda sendiri. Silakan. Makasih Bang Juma. Oke, saya tanggapin. Bicara logika saya bisa bawa dua hal. Yang pertama, logika Bang Suma dilandaskan dengan fundamental yang berbeda. Itu tadi pertama. Yang kedua, kalau kita mau bahas tentang logika yang coba Bang Suma usung, kita akan pakai analogi yang saya harap bisa merepresentasikan. Pertama, kenapa Tuhan ya kok terlihat lemah? Ada banyak contoh orang Samawi, Aramik, religion ini. Saya fokus di tiga ini aja. Islam, Yahudi, dan Kristen. Mereka punya banyak contoh tuh. Karena mereka itu ya kalau bilang seperti itu. Hanya nanti di endingnya yang berbeda. Relevansi yang terjadi di setiap zamannya gitu loh.
saya angkat respect setinggi-tingginya. Kenapa? Halo? 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 Untuk Nabi Halo? Muhammad zaman tidak harus membawa sebuah terima membawa di zaman dia diturunkan yang dianggap akan mendapat validasi oleh sosial itu adalah sastra, bang. Seperti itu. Di zaman Musa, kalau dibawain sastra itu orang kepala batu gitu. Kalau itu laut nggak dibelah, orang nggak akan mendapat validasi. Jadi manifestasi contoh itu adalah fisik. Di zaman Nabi Muhammad, manifestasi contoh itu adalah berpikir. Sastra itu mudah loh. Saat kita bertutur ke kata yang benar, kalau penyampaiannya nyakitin orang, maka orang tidak akan bisa dapat ilmunya. Meskipun itu benar, hatinya akan tersakiti. Seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad tidak tiba-tiba mengeluarkan hadis tanpa sebab musabab. Jadi itu bagaimana sesuatu tersusun sesuai dengan relevansinya. Zaman apa, butuh apa, circumstancesnya apa. Kembali ke Yesus. Orang sebelum Nabi Muhammad itu tadi, saya kan kembalikan, saya itu bukan orang Kristen di saat saya bicara sekarang. Kita orang yang Kita sedang belajar ilmu kalam 6 SKS. Tapi jaringan error, teman-teman. Selamat malam. Malam juga. Silakan. Bentar, satu baju dulu. Iya. Ada kegiatan takwe. Ya, malam Bang Juma. Malam juga, kawan. Saya lihat. Gimana Bang? Apa kabar? Ya, baik. Apa yang mau dibahas Bang Juma? Itu ada tema. Betul bukan klik. Bentar saya buka ya. Oke. Satu Timotius 6 ayat 16. Iya. Satu Timotius 6 ayat 16. وعلى آل سيدنا محمد. Apa itu? Ya. Gimana? Masih lama, Bang? Starter ini. Soal kecil. Itu tulisannya cari di 1 Timotius klik Google. Kau tempatku meminta. Ntar Bang Juma ya, sabar ya. Iya. Saring aja.
Muhammad. Muhammad. Bagus juga itunya. Apa namanya itu? Gift-nya ya. Lagu selawat. 1 Timotius 6 ayat 16. Oh, kudu. Ada gempa lagi ya, teman-teman ya, di bawah. Ayat 16. Siap. Idza arada syai'an an yaqul Ayakul kun fayakun. sesungguhnya Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, gimana Bang Juma? Iya, siapa yang dimaksud di situ, Bang? Di Google siapa yang Bang? Siapa yang dimaksud? Yesus Kristus. Yesus tak tersentuh oleh kematian. Yesus kan mati, Bang. Bisa manusianya, Bang pun. Betul. Gimana ceritanya, Bang ini? Tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati. Yesus mati, Bang. Dialah satu-satunya. Kemuliaannya. Oh, Mama Dialah satu-satunya yang Ini tak surat Paulus tersentuh. kepada jemaat. Iya, itu siapa yang dimaksud? Yang tak tersentuh oleh kematian ini siapa? Bukan karena kematian, Bang Juma. Coba lihat, baca ulang ya nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak takluk kepada maut itu Bang Martinnya tidak takluk. Perlu biar mati pun, tapi tidak pernah mati dia. Maksudnya tidak akan mati, itu tidak akan kekal di situ, tetapi hidup lagi. Takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Cahaya itu, dia sebagai cahaya terang hidup itu. Seorang pun tak pernah melihat dia, betul, karena sebagai cahaya ini, sebagai kemuliaannya, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal gitu. Siapa yang tidak bisa dilihat oleh manusia? Rohnya, kemuliaannya. Bukan manusianya, kemanusiaannya. Semua manusia tidak bisa dilihat rohnya, Bang. Kemuliaan manusia juga tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia tidak memiliki kemuliaannya. Memang ada manusia punya kemuliaan. Kita ini manusia makhluk mulia. Iya, ada roh, tapi tidak punya kemuliaan tuh. Kemuliaan tuh apa artinya kemuliaan tuh? Kemuliaan itu artinya hormat. Bukan. Hormat. Rasa hormat. Harga diri. Yang kita miliki. Sedangkan dalil itu kan ada atanasia, Atanasia dalam bahasa Yunani itu artinya tidak tersentuh oleh kematian. Siapa yang tak tersentuh oleh kematian? Yesus mati. Ya, hidup lagi. Tersentuh kematian. Ya, kemanusiaannya maksudnya, itu kemanusiaannya. Nah, berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Apa di situ? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus itu tak tersentuh kematian. Bukan Yesusnya. Manusia kan nggak bisa dilihat. Itu udah berwujud. Bisa betul. Kenapa? Keren. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Ya, memang kalau di Islam memang lihat kan nggak lihat juga. Kan nggak lihat. Tuhannya Yesus. Lihat dari dua. Tapi konteksnya bukan ke sana Bang Zuma. Maksudnya tuh konteks yang kita baca yang dipilih 16 doang. Yang ayat 16-nya itu bukan merujuk kepada Sang Bapa, bukan. Siapa yang tak tersentuh oleh kematian? Atanasia. Siapa?
Yesus mati, tersentuh kematian. Selalu siapa? Ya itu kan memang jangan kan menjalankan janjinya itu. Ini kan kepada jemaat di Korintus ini surat Paulus untuk mengajar jemaat-jemaat di Korintus. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang tidak mengalami kematian. Itu siapa? Itu siapa, Bang? Ya, ini tentang lihat di ayat yang yaitu satu-satunya ditakluk oleh penguasa, yaitu satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kasih Bang Rifki, sehat selalu. Bagaimana bisa itu Yesus sementara Yesus mati? Dalilnya betul. Oke, sekarang kita biar dua arah ya, Bang Juma. Menurut Bang Juma siapa di situ? Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus. Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang kalian tidak kenal, yang aku kenal. Nah, Tuhannya Yesus apakah mengalami kematian? Ya tidak. Ya memang Yesus tidak. Yesus bukan Yesus berarti. Sedangkan kalian Kristen menyembah Yesus. Ternyata yang tidak tersentuh kematian bukan Yesusnya, karena Yesus mati. Yang tidak tersentuh oleh kematian adalah Tuhannya Yesus, pencipta langit dan bumi. Betul. Betul, makanya baca ayat ini kan nggak boleh disepotong-sepotong. Nanti sepertinya Bang Juma pengertiannya seperti Bang Juma maksud. Dikira Bapak, bukan. Lalu siapa yang tersentuh? Lihat raja. Kalau dari ayat 1 ke bawah, kita tanggapi semuanya, apa konteksnya tuh. Siapa yang tersentuh oleh kematian? Siapa apa? Yang tidak tersentuh oleh kematian. Ya hanya Yesus, sebagai manusia hanya Yesus. Manusia semua penuh kematian. Ya mati tapi kan bangkit lagi Bang Juma. Iya, tidak tersentuh kematian. Kalau dia bangkit berarti dia tersentuh. Kalau dia bangkit berarti dia mati. Sedangkan dalilnya tidak tersentuh oleh kematian. Tapi kan enggak betul, tapi enggak kekal karena memang dia bangkit lagi. Kalau sebagai manusia kan tidak bisa bangkit. Enggak ada urusan dengan itu. Yang jelas kalau tidak tersentuh oleh air. Tidak tersentuh oleh air. Sementara Yesus mandi kunyuk. Nggak usah kemana-mana Bang Juma. Tidak tersentuh oleh kematian. Sementara Yesus pernah jadi mayat. Lihat ayat 13-nya Bang Juma. Lihat 13-nya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikarkan ikar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus keserukan kepadamu. Terus ayat 14-nya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Betul, ini kan untuk ayat ini kan menceritakan agar orang tua. Lanjut Bang. Ya, terus ayat yang ke-17 ya. Peringat, 16 ini dong. kan dari 16 sudah. Kenapa? 16 dong. Kanlah kepada malah saya satu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya, dan dalam kebijakan suka memberi dan membagi. Itu kan kepada ajaran Kristus sendiri, sama dengan Paulus, tidak ada perbedaannya di situ. Dan konteksnya ini memang kepada Yesus Kristus, bukan kepada Sang Bapa. Di sini tidak ada Sang Bapanya di sini. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh.
Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Athanasias dalam bahasa Yunani. Sementara Yesus tersentuh oleh kematian. Anda membantah dalil, Ya. Anda membantah akal sehat. Saya bukan membantah dalilnya, tapi kan konteks ini masalahnya tuh untuk kemanusiaannya ya. Tapi secara hakikatnya sebagai Allah, dia yang tidak pernah disentuh kematian itu. Tuhannya Yesus yang tidak tersentuh, Yesusnya mati. Referensinya mana Bang Juma? Ya maksud saya itu referensinya mana? Coba Bang Juma koreksi kalau biar saya benarkan Bang Juma maksud. Yesus itu mati enggak? Kutanya dulu. Yesus itu mati. ya, Ya, mati. saya ikuti ya. Mati kan? Betul, saya ikuti Bang Nah, Juma. berarti Oke. yang dimaksud di Timotius ini Yesus atau bukan? Ya ini Yesus betul. Yesus kan mati, Subaida. Iya, sebagai manusianya, kemanusiaannya mati. Lalu yang disebut Yesus siapa rupanya? Ya kemanusiaannya kan dipunyai dua natur. Loh, Yohanes 1 ayat 14 tuh. siapa yang mengajarkan Yesus dua natur? Sahabat Rifki Syukran. Alkitab Siapa? sendiri ya, ada di firman Allah sendiri. Sahabat Rifki Syukran. di mana itu? Di mana Yesus? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan Yesus. Yohanes Loh, 1 bukan kembali. Yesus. Oke. Sekarang makanya saya minta referensinya. Di counter dengan ayat dalil mana yang bisa mengcounter dengan 1 Timotius sama menutupi Yohanes 1. Itu Yohanes 1 ayat 14. Bagaimana Di mana ceritanya ini? Yesus itu mati enggak? biar nggak putus? Yesus itu mati enggak? Apa? Yesus itu mati enggak? Ya mati. Maksud aku dalilnya mana kalau berujuk kepada sini? Saya minta referensinya. Representasi apa? Yang bisa mengkanter kata-katanya Bang Juma, coba. Yesus Matius mati. Yes, mati. Mati. Sedangkan dalilnya dialah satu-satunya. Ya, satu. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Itu siapa? Betul. Kalau Bang Juma kalau dari 1 ke ayat sampai penutupnya ayat berapa sampai ayat yang ke-18 itu ada dia sebagai tuan di situ ada, sebagai raja ada di situ, sebagai ada, sebagai manusia, sebagai mati. Siapa yang tak tersentuh oleh kematian? Yesus Bang Juma. Biar dibawa tuh edukasi. Ya mati betul. Dagingnya tidak tersentuh. Ya tapi kealahannya tidak mati. Kealahannya tidak mati di situ. Kalau begitu Allah, bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Emang Allah di situ karena Bang Juma lupa. Tidak bisa Allah di situ karena Allah tidak mati. Yesus mati. Ya Allah itu makanya bedanya. Allah itu apa? Kalau kami itu bukan manusia, bukan nama lah seorang nama. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Iya makanya sahabat Yesus mati ya. Tidak. Sahabat ada 1 betul mau sampai tangga. Yesus mati enggak? Yesus mati enggak Bang? Ya mati. Mati. Mati kan? Terus yang dikatakan di dalilnya 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak mati. Siapa itu? Ya Yesus lah, Yesus sendiri. Masolang generasi. Iya memang. Yesus mati enggak? Mati. Dialah satu-satunya yang tidak mati. Itu siapa? Ya, hakikatnya sebagai Allah di situ. Mama. Iya. Gimana ceritanya punya hakikat mati sementara dia tidak mati? Namanya Sang Bapa. Berarti maksud Anda Yesus itu mati dan sekaligus tidak mati gitu? Yesus Tuhan Anda berapa rupanya? Tuhan Anda berapa? 1, tergantung konteks dan tempat. Tuhan Anda 1. Ada yang mati, ada yang hidup. 1. Ada mati, ada hidup. Ya sekarang 1 aja. Mana ada yang hidup? Mana Tuhan itu selalu kekal, dia nggak pernah mati, nggak pernah yang hidup. Yang mana Tuhan Anda? Yang mati atau yang hidup? Yesus Kristus biarpun dia mati tetap hidup. Maksudnya mati tetap hidup apa? Kena stroke?
Maksudnya dia tetap hidup. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia mati tapi hidup? Itu nggak dapet ini. Bentar ya Bang Juma, bentar saya cari. Saya hidupnya. Coba cerita di mana ilmunya mati tapi hidup mana itu? Heran juga saya ini sama abang ini ya. Bentar Bang Juma, bentar. Saya berterima kasih Bang Juma. Maksudnya tuh yang penting Bang Juma kalau bilang bukan, Bang Juma kan menyangkal kan, bilang oh itu Tuhannya Yesus. Ya tunjukin saya dalil yang bisa merujuk kepada ini. Maksudnya itu biar benar gitu. Jadi di bawah itu mengerti. Ulangan 32:39. Tuhan tidak Ulangan mati, ya. tidak. Ya, dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Betul. Ulangan kan kita para nabi. Itu belum kejadian. Ini kan bicara tentang Injil. Aduh, parahnya. Tuhan Anda mati atau hidup? Terus. Parah inilah cudeke. Entahlah bang. Aku pusing menghadapimu bang. Heran juga saya sama Iki. Dibilang juga Tuhannya mati. Dibilang juga Tuhannya hidup. Mana yang betul? Makanya aku bilang. Dari kalian tidak ada ilmu bisa diterima dari mulut kalian. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Ya. Siapa itu? Yesus. Apakah Yesus mati? Mati. Apakah dia tidak tersentuh oleh kematian? Tidak. Memang perlu obat ini, obat anjing gila memang. Supaya kita bisa percaya apa yang kalian omongin. Halo saudara prank, Katolik Protestan. Halo, selamat malam. Malam juga. Kristen. Oke. Bisa jelaskan ke tema bahwa tema ini untuk Yesus atau ada esensi lain? Silakan. Oke. Tidak apa-apa, saya coba juga untuk menanggapi tema yang dibuat sama Bang Juma ya. Iya. Ini juga saya coba tanya yang lain. Silakan. Menurut pemahaman Bang Juma, saya kan berharap Bang Juma itu punya ilmu. Terkait dalam hal ini, ilmu salah satunya adalah tafsir. Oke. Jadi, Bang Juma mengutip 1 Timotius 6 ayat 16 itu dengan menafsirkan secara apa adanya atau harafiah, tapi tidak melihat ayat-ayat sebelumnya. Coba ya, biar saya, Bang Juma kan menafsirkan seperti itu kami terima. Saya akan kasih pemahaman saya ke Bang Juma dan Bang Juma Silakan. terima ya. Tadi sudah dibacakan sama sebelumnya di ayat 14 begini. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Di sini Kristus menyatakan dirinya, artinya di sini pada peristiwa ini kan Yesus kan sudah wafat dan bangkit kan. Nah, ini dituliskan artinya dia akan kembali menyatakan dirinya, dan kematian yang disebut maut yang di ayat 16 itu menegaskan bahwa dia tidak mati seutuhnya tapi dia bangkit. Oke? Jadi jangan titik di Yesus mati. Tapi jangan titik, harus itu masih koma, dia bangkit. Kan dalilnya tidak tersentuh oleh kematian. Nah, itu yang saya maksud. Persoalannya adalah pikiran Bang Juma. Itu yang saya sayangkan. Bang Juma menafsirkan secara harafiah. Anda yang menolak dalil. Saya tidak mentafsirkan. Dalil itu mengatakan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Betul. Tapi Bang Juma tidak menyimak. Ini persoalan apa? Ini adalah ada jelas perikopnya, ini adalah pesan penutup dari beberapa nasihat yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, Paulus berarti harus sekolah lagi. Wah, itu persoalan lain. Bang Juma berargumen seperti itu. Dalilnya mengatakan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh.
Athanasius yang tak tersentuh oleh maut. Oke. Yesus tersentuh maut nggak? Tersentuh maut dan maut itu Nah. dikalahkan dengan bangkit. Nggak ada urusan mau dia kalahkan, nggak ada urusan. Katanya tidak tersentuh. Bang Juma kan hanya sampai pada Yesus mati, oke? Tapi Tidak tersentuh oleh kematian kok. Nah, Tapi dia mati. Makanya saya sampaikan ayat ini adalah menegaskan bahwa kematian yang dia jalani itu dia bangkit dari itu, kematian dan maut itu dia bangkit. Berarti tersentuh kan? Tersentuh tapi dia kalahkan maut itu. Tersentuh bukan mengalahkan maut, tetapi tersentuh maut. Kenapa Anda saya tafsirkan jelaskan tadi di awal? Anda yang salah tafsir bukan saya. Dengar ya, ini tentang kedatangan dia kembali ya. Makanya disebut peristiwa yang sebelumnya disampaikan di sini, ditegaskan bahwa dia tidak akan takluk kepada maut. Itu bukti bahwa dia tidak takluk kepada maut. Dia faktanya bangkit. Dia mati. Iya mati tapi bangkit loh. Tapi mati dulu, berarti tersentuh dulu. Iya tapi bangkit, jangan lupa. Ada urusan dengan bangkitnya. Harusnya dalilnya jangan begitu. Ini bukan masalah saktinya Yesus, tidak. Ini masalah dalil. Dalil yang menyatakan tidak sesuai dengan imannya orang Kristen. Betul. Dan Juma telah menyampaikan pemahaman Bang Juma sendiri dan saya sudah sampaikan. Oke, saya ada pertanyaan Bang Juma, ini terkait dengan Yesus tidak apa-apa. Apa itu? Menurut Islam di dalam Al-Quran, Yesus itu dalam peristiwa historisnya dia mati atau tidak? Enggak. Menurut apa di dalam Al-Quran? Surah An-Nisa ayat 157, Ali Imran ayat 55. Surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 157. Oke. Baca surat Maryam ayat 33. Di situ akan terjadi kontradiksi. Apakah itu bicara penyaliban? Di sini bicara tadi saya tanya di awal, Yesus mati atau tidak? Masalah penyaliban. Di surah An-Nisa dinyatakan dia diangkat. Oke? Dia diangkat. Tetapi di surat Maryam itu bicara kontradiksi. Dia dijelaskan di situ dia wafat. Itu bicara kematian penyaliban enggak? Tolong dijawab. Al-Quran sendiri kenapa memilih surat? Tanya. Surah Maryam ayat 33. Surah Maryam 3. Kenapa tidak memilih surat Maryam? Maryam 33 itu penyaliban atau bukan? Dan satu lagi ada di surat Ali Imran ayat 55. Tolong dibaca. Jangan ajarkan saya, itu kitab saya. Saya tanya, Maryam ayat 33 itu bicara penyaliban atau bukan? Saya bicara Yesus mati atau tidak. Bang Juma bilang tidak. Di surat Maryam ayat 33 disampaikan, di situ jelas ada wafat dia di situ Yesus. Wafat itu nanti di akhir zaman setelah dia datang kedua kalinya, bukan pada saat penyaliban. Bagaimana dia bisa wafat? Kan dia datang nanti, ongol. Idiot. Jangan sombong kalau Bible aja ndak ngerti masuk di kitabnya orang. Surah Maryam itu tidak berbicara, itu harapan Yesus, harapan Nabi Isa alaihissalam ketika ia masih bayi. Semoga kesejahteraan atas kamu pada saat aku. Dia pelanggaran, bukan aku turunkan, dia pelanggaran. Kena pelanggaran. Ayo, pamer lagi kebodohanmu tuh, dalil 1 Timotius 6 nomor 16. Kabur mulu sama gue bodoh. Aku yang punya komal, aku pula yang kabur. Idiot. Iya, lalu kick gue namanya kabur dong. Gimana sih? Enggak dong. Kick dengan beda. Kalau kick itu karena kau sudah tidak ada manfaatnya di sini. Karena kau kabur sama saya. Komal saya di sini, saya mau kemana-mana. Udah. Kau turun. Enggak ada ilmu percuma. Nek yang ada ilmunya. Sudah berkali-kali kau naik ke sini, tidak ada manfaatnya di komalku. Kalau kau ada ilmu sih tidak apa-apa. Sama sekali kau nggak ada ilmunya. Apa yang mau dipertahankan? Ilmu nggak ada. Halo semangat
subuh. Ya, selamat pagi, Bang. Pagi, silakan. Katolik, Protestan. Saya Protestan. Boleh buka kamera, silakan. Kamera. Kayaknya nggak Yuk, usah lah. Kita kan mau diskusi, Bang. Ya justru karena itu Kan di sini. aturannya di sini kalau mau diskusi buka kamera, silakan. Sepertinya nggak usah buka kamera, boleh Bang Zuma? Kita bahas. Di sini harus, ya. kalau nggak ada ilmu, mentalnya masih lemah, bukan coli, dibawa aja. Halo Bang, semangat malam. Selamat malam. Saudara dengan anak Batak, sepupuan atau kembaran? Batak yang tadi, yang tadi. Iya, Oh, enggak saya kenal itu. ada mirip-miripnya Bang. Ya namanya juga manusia mirip lah. Oh, iya itulah. Oke, tema 1 Timotius 6:16. Bahwa di sana dikatakan bahwa Allah tidak tersentuh oleh maut. Siapa itu? Kalau menurut Timotius itu adalah Yesus. Tapi Yesus tersentuh maut. Tersentuh maut. Tapi kalau surat Timotius ini ditulis setelah kebangkitan Yesus, apa sebelum kebangkitan Yesus? Apa sebelum Yesus mati di kayu salib? Semua surat yang ditulis Paulus itu ditulis di tahun 58 ke atas. Berarti otomatis ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, tapi kan mengalami kematian toh. Iya. Yang saya tanya, berarti ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus ditulis? Iya enggak? Iya, setelah kebangkitan Yesus, Iya kan? Tuhan Anda, iya. Soalnya Yesus 30 tahun setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dalam surat itu dinyatakan bahwa Tuhan atau Yesus kan mengalahkan maut. Berarti tidak tersentuh maut dia. Dia mati. Kan hidup lagi. Ya, berarti dia mati. Berarti dia tersentuh kematian karena dia mati. Maksudnya kan itu kan ditulis setelah kebangkitan Yesus. Kecuali ditulis sebelum Yesus mati, baru. Ya, faktanya berarti ini Abang Paulus bisa berarti mengatakan itu. Paulus berarti berbohong. Harus berbohong. Iya. Maksudnya kalau itu kan mematahkan kuasa maut, bahwa maut memang tidak bisa menyentuh Tuhan Yesus. Mati dia. Bisa menyentuh gimana orang mati kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok dia mati. Kalau tadi ditulis itu sebelum Yesus wafat, berarti benar. Ini kan dituliskan setelah Yesus bangkit. Mati dia, Yesus mati malah bangkit karena dia mati. Kenapa dia? Kenapa dia bangkit ya? Karena dia mati. Iya. Nah, berarti salah dalilnya. Kan mati kan gak bersama dia lagi. Oh, salah dalilnya. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Iya. Tanya dia mati. Soalnya kan gini, mungkin kebanyakan orang yang menganggap Yesus itu kan adalah manusia. Memang manusia? Kebanyakan orang-orang luar menganggap Yesus kan adalah manusia. Nah, memang manusia kan? Iya, makanya ditulis di ayat sebelumnya kalau dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Bahkan maut pun tidak bisa menyentuh dia. Lah, kok dia sentuh maut? Coba definisikan apa itu definisi disentuh maut. Disentuh maut dia mati, meninggal. Apa? Apa? Salah juga itu. Apa itu yang benar?
Apa yang benar? Cari. Kenapa Anda mengatakan Manusia, Bang. Apa itu artinya disentuh maut? kenapa saya disuruh belajar? Siapa kan nggak paham. Kalau paham kan nggak mungkin. Nah, sekarang apa yang Anda maksud itu? Tidak tersentuh maut itu maksudnya apa? Maut itu apa? Maut itu apa? Itu, Maut itu apa? maut itu kan merenggut nyawa. Maut itu kematian. Ya merenggut Yesus nyawa. Yesus mati nggak? Mati. Yes. Kan bangkit lagi. Maksudnya itu memperjelas bahwa Masalah dia bangkit itu urusan belakang. Yang pasti, soalnya itu ditulis setelah kebangkitan dia. dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Ternyata dia mati. Soalnya Timotius itu melihat kalau orang meninggal, ya meninggal terus. Kok ini hidup? Terus dialah satu-satunya yang tidak tersentuh air. Nyebur ke sungai. Lalu ditolong. Dibantu dia naik dari sungai. Lalu kita ingin mengatakan dia satu-satunya yang tersentuh air. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh air. Jatuh ke sungai dia. Habis itu ditolong sama tim SAR. Basah. Tapi dia tersentuh air katanya. Kan pembodohan itu. Itu pembodohan yang nyata. Ya udah gitu aja lah Bang. Cuman itulah yang bisa saya bantu untuk menjelaskan itu. Kalau Bangnya belum paham, mungkin ada lagi yang lebih ini di bawah. Oke Bang, thank you ya. Selamat malam Bang ya. Malam saudara, silakan. Malam juga. Sorry, ini akun baru jadi nggak bisa dinyalain kamera. Sama kayak Bang. Moderator yang kadang nggak mau Bang. Kalau saya sih biasa aja. Sedikit aja Bang. Kenapa itu? Sedikit. Oh ini. Tidak. Mau itu Bang. Iya. Gimana? Ya, jadi kan kayak sebelumnya memang sudah dijelaskan bahwa dialah yang pertama. Aneh kekal kok dia mati Bang? Justru dia bangkit dari kematian itu membuktikan dia kekal. Yang dia yang tidak kekal. Maut. Yang kekal itu yang tidak pernah mati. Itu tidak bisa. Yang membuktikan bahwa dia tidak dikuasai mati itu adalah kebangkitan. Anda ngerti? Mati tidak bangkit. Anda ngerti hidup kekal? Anda ngerti hidup kekal? Kita nggak usah berpindah dulu. Anda ngerti hidup kekal? Belajar dulu di bawah. Kalau hidup kekal aja Anda ngerti, Anda ke gereja. Pel lantai gereja, lantai 1, lantai 3 pakai lidah. Biar lidahmu itu terlatih untuk berbohong. Yang namanya hidup kekal itu kekal selama-lamanya. Tidak pernah mati meskipun 1 detik. Bunda Rahmat. Lanjut cerita. Selamat malam, selamat pagi. Pagi. Ya. Teman-teman API kalau mau naik silakan. Jadi langsung ke topik aja ya. Iya. Nah, yang dimaksud dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, yang dimaksud ini adalah ini. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi yang tidak dapat dilihat itulah yang 1 Timotius 6 ayat 16. Siapa dia? Ini jawabannya. Sebentar saya cari ya.
Markus 12 ayat 29. Nah, Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. bukan Yesus kan? Bukan. Subuh ini abangku ini cantik, cakep, ganteng sekali. Ayo, Boleh saya apa tambah lagi? Silakan. Nah, inilah yang dimaksud Yesus ketika Yesus mengatakan, kamu menyembah, dalam Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami. Di sini Yesus mengatakan, termasuk dia, menyembah apa yang kami Kenal. kenal. Menangis sekte lain ini, menangis dibuat. Menangis sekte lain. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Masalah generasi. Yaitu Bapa. Yang katanya. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Mantap sekali. Luar biasa, luar biasa. Sekte lain nangis dibuat. Itulah yang dibilang Yesus. Coba kita naik sekarang ini. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Gimana Rames? Udah dengar? Itulah. Saya boleh tambahkan lagi. Boleh. Hancurkan. Yesus dalam Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Hancur Rames ini. Hancur ya. Hancur Rames ini. Tak ada perlawanan. Ternyata bukan Yesus yang di 1 Timotius 6 nomor 16. Bukan. Masolang remes. Si konromburere. Pangamanuk. Hancur sudah. Luar biasa. Dapat juga ilmunya abang ini ya. Oh, penatua gitu loh. Penatua dilawan. Luar biasa bang. Saya penasaran tadinya. Siapa sih yang dimaksud ini? Dialah satu-satunya yang termakan, yang tidak tersentuh kematian dan seterusnya. Ternyata jawabannya betul. Bukan Yesus. Ini yang boleh saya tambahkan lagi. Boleh. Ini yang dibilang Paulus bilang dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Allah dan Bapa dari saya. Hancur sudah ini, hancur. Semua dan oleh hancur dalam semua. Hancur. Saya tambahkan lagi. Lagi. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku. Betul. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Mantap sekali. Jadi sekali lagi 1 Timotius 6 nomor 16, apakah Yesus? Bukan. Hancur si prank ini, hancur prank. Prank. Ini ada Bapak Penatua yang mengatakan ternyata bukan Yesus. Hancur. Bang Zuma. Itu kan ya masalah tafsir aja ya. Saya kan mencoba melihat, ya saya kira itu Yesus. Tapi ya itu kan masalah tafsir kan, harus dipahami dulu. Ya, masalah tafsir. Saya akui kalau
saya akui dari ayat 14 itu bagaimana memang cerita itu, ya benar memang saya tadi kurang teliti, tapi benar kalaupun saya tadi salah menyampaikan bahwa itu Yesus, ya saya akui itu. Itu di sini. Iya. Pengakuan itu penting. Iya. Berarti bukan Yesus ya. Masalah generasi hancur sudah. Karena itu menunjukkan lagi. Sikapnya dari ayat 14 itu dia menunjukkan sikap yang maha kuasa tadi, itu Tuhan itu, Allah itu. Lagi bang. Boleh. Itu yang bilang Yesus dalam Yohanes 10 ayat 29 30. Bapakulah yang memberikan mereka kepadaku. Lebih daripada siapapun. Mantap sekali. Kita sapa dulu Bang Chandra. Ya bang. Katolik Protestan. Protestan. Ya. Nah gimana 1 Timotius 6:16? Bukan Yesus ternyata di situ. Siapa bilang bang? Ini Bapak Penatua. Tahun berapa dia lahir tuh bang? Waduh. Nyambung nggak jawabannya? Apa itu? Sebenarnya saya tahu ini masuk Bang Juma ini, dia mau membenturkan aja ini. Bukan, saya benar-benar penasaran. Mau cari tahu siapa di 1 Timotius 6:16 ini, penasaran saya. Kenapa? Karena Yesus itu mati. Orang berbeda memahami itu. Yesus tersentuh manusia. Bagaimana mungkin itu Yesus? Nah, Penatua jujur. Kan itu. Justru yang menolak ini, saya tidak habis pikir. Apa masalahnya? Dia kan tahu teks itu aja itu bang. Terus Bang Chandra mengatakan yang di 1 Timotius 16 ini, Yesus. Bukan juga kan? Sepakat kita berempat. Selesai. Apa masalahnya sekarang? Kita sudah sepakat. Bukan Yesus yang ada di 1 Timotius 6:16. Kita sudah sepakat. Abang yang bilang itu. Persoalannya apa? Di 1 Timotius 6:16 itu persoalannya apa? Yesus atau bukan gitu? Persoalannya, saudara-saudara kami Kristen, banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ada kemudian dikatakan di dalam 1 Timotius ini, bahwasanya dia tak tersentuh oleh kematian sementara Yesus mati. Gimana dong? Di sini kan tadi kan sudah dijawab, yang tidak tersentuh oleh kematian ialah Allah Bapa. Nah, Yesus tersentuh kan? Yaitu Yesus tersentuh kematian itu adalah suatu bagian rencana mati dan bangkit. Nah, berarti Yesus bukan Bapa, kan begitu? Bukan Bapa. Bapa tidak tersentuh kematian, Yesus tersentuh kematian. Ya bukan berarti dua pribadi yang berbeda. Kalau Anda ilahi kan berarti ada dua ilahi yang ada di situ. Kalau Anda ilahikan juga Yesus berarti ada dua ilahi di sana. Gampang kok. Gimana? Oke, sepakat kita? Ada dua ilahi, kalau Anda maksakan Yesus juga ilahi, oke? Ketuk palu? Itu sudah. Jadi jangan lagi mengatakan Kristen itu satu Tuhan. Harus Kristen tidak berbicara satu Tuhan. Kristen berbicara bagaimana mengenal Allah. Ya sudah, Tuhan itu ada 3 di Kristen, minimal 2. Karena satu tidak persoalan itu Bang Juma. Abang bicara Kristen 3 Tuhan, tapi kami memiliki cara kami mengenal Tuhan. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Ya itu dengan kehadiran Yesus, dengan suatu misteri keselamatan itu. Maksudnya Tuhan ini Yesus turun ke bumi gitu. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata Bang Juma. Kalau abang pengen tahu masuk di Kristen. Seman rasa yang kata. Itu. Bang Juma, ini kan lumayan banyak penontonnya nih.
apapun yang Abang Juma katakan di sini itu tidak akan pernah menggoyangkan iman kami sebagai seorang Kristen. Dan saya memang tidak 2000 sedang ingin tahun yang lalu menggoyangkan. Bang Juma, itu nyata. Saksi mata melihat dia diludahi, dipukul, dia bahkan disalibkan. Justru itulah kekuatan kami. Tapi orang Yahudi sendiri tidak percaya itu. Sama abang juga kan nggak percaya sama lah. Tapi fakta sejarawan Yahudi lah yang mengakui semua peristiwa historis. Memang saya tidak percaya. Memang saya nggak percaya. Mudah-mudahan ya percaya. Nggak mungkin. Selama saya masih waras. Supaya Bang Juma selamat. Tidak mungkin saya selamat dari ajaran-ajaran semua seperti itu, nggak. Gimana mau selamat? Orang yang selamat itu percaya Yesus sebagai Rasul. Titik. Sekarang Al-Quran itu sendiri pun isinya tidak bisa Bang Juma jelaskan yang saya bilang tadi terjadi kontradiksi. Bahwa di dalam Al-Quran terjadi dua peristiwa Isa. Ada yang menyebut dia diangkat langsung, ada juga yang menyebut dia mati. Al-Quran itu hanya bisa sampai orang ke sana kalau orang berakal. Anda berakal tentang maksud Bang Juma, Anda berakal kitab suci kami. Selama Anda masih Kristen, Anda tidak berakal. Kalau Anda masih mengatakan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Anda tidak berakal. Oke, 1 menit ya, 1 menit. Santo Agustinus pernah berkata begini. Kita membicarakan Allah. Mengapa kamu ragu ketika kamu tidak mengerti? Kalau kamu mengerti, itu bukan Allah. Akal Bang Juma yang kecil untuk memahami sesuatu yang besar, Allah, bisa. Tolong pahami. Justru kebalikan. Yesus yang tak berdaya, Anda anggap Allah, otak Anda rusak. Saya justru ditempeleng sama manusia. Lebih berbicara bahwa beriman dengan akal, agama yang masuk akal. Justru disitulah persoalannya. Agama yang hanya bisa dicerna oleh akal. Ya kenapa tidak ateis saja? Ateis lebih bisa membuktikan. Oh tidak bisa. Ateis punya agama. Hanya itu Bang Juma. Ada yang namanya supranatural. Tidak semua harus kita bisa memahami Allah. Tapi katakan Allah itu maha kuasa. Tapi agama tidak bisa. Agama yang benar tidak bisa membuat kita gila. Agama yang benar tidak mengantar jemaatnya, umatnya gila. Tidak seperti agama Anda membuat Anda gila. Saya tahu. Persepsi. Sekarang saya tanya sama Anda, yang ditempeleng sama orang Yahudi itu Tuhan atau bukan? Yang ditempeleng itu adalah Yesus. Ya, Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Dia adalah anak Tuhan. Ditanya itu kisah semua itu Bang. Satu pun kita nggak ada menyaksikan. Kalian sama macam kalian Bang. Saksi apa? Saya jawab kan. Saya bersaksi itu bukan anak Tuhan. Kalian enggak. Bang Juma, kalau kita bicara tentang Yesus, dia jelas historisnya ya. Jelas. Bahkan sekitar 20 tahun setelah kematian Yesus, penulis saksi mata murid-murid Yesus telah menuliskan semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya? Dia meninggal umur di 632, tapi Al-Quran baru dijadikan di 200 tahun setelahnya. Bayangkan, kenapa tidak pada masa sahabat-sahabat? Kamu belajar Islam itu dari mana? Saya bertanya, Anda belajar Islam dari mana? Bagaimana? Anda belajar Islam dari mana? Ya saya pelajari banyak sumber. Apa? Sumber mana yang Anda pelajari yang mengatakan Al-Quran sama macam apa? Sama macam apa? Abang juga melajari Kristen dari mana? Saya katakan itu Bang Juma, bantah nggak itu? Nih, saya belajar dari Bible. Bantah nggak itu saya katakan begitu? Saya nggak bicara. Sumber Anda mengatakan bahwa 200 tahun setelah kematian Nabi Muhammad baru Al-Quran dituliskan itu dari mana? Dijadikan Al-Quran ya maksudku ya. Iya. Mana itu? Di mana? Itu memang dia sudah ada dalam tulisan kertas atau katakanlah di kayu segala macam. Tapi itulah hebatnya orang Kristen. Kenapa tidak pada masa sahabat nabinya itu bukan bicara cuma kami kenapa harus menunggu 200 tahun lagi? Saya tanya, Anda tahu dari mana data apa yang Anda bawa dengan tuduhan itu?
Sekarang Anda tidak bisa bantah itu. Saya belajar bagaimana? itu. Oh, coba. Anda belajar dari mana? Saya belajar dari banyak sumber, tapi Anda tidak bisa bantah. Sumber Anda apa? Sumber apa? Itulah, itu nggak bisa bantah dong kalau memang itu tidak benar. Apa yang saya mau bantah kalau cuma pepesan kosong? Pepesan kosong. Apa buktinya Anda ngomong Itu gitu? loh. Apa buktinya Anda ngomong gitu? Apa buktinya? Kalau Bang Juma apa buktinya ngomong gitu, Bang? Sekarang saya buktinya sederhana. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible? Validasi siapa maksudnya? Pernah nggak Yesus menyebut kitab Lukas, kitab Markus? Pernah nggak? Kitab Roma Paul. Kita bersuci kita itu ya, meninggal ya. Itu dituliskan Bang, oleh ditulis sama anggotanya. Murid-murid Yesus. Siapa saksinya? Murid-murid Yesus yang pada saat itu. Siapa saksinya? Kakekku salah satu kakekku. Waduh, mereka juga mengumpulkan saksi-saksi. Siapa saksinya? Betul. Mereka tuliskan itu pada masa mereka masih hidup ya. Siapa saksinya? Siapa? Macam abang lah, macam abang. Siapa? Lukas menulis dari kesaksian orang. Lukas menulis dari kesaksian orang. Siapa orang itu? Siapa? Mereka bersama-sama dengan Yesus. Tuhan selain siapa orang itu? Itu cuma klaim aja gitu. Bang Juma. Giliran Al-Quran, Al-Quran ditulis 2200 tahun sebelum Muhammad. Giliran itu kitabmu, apakah Yesus memberikan validasi kepada buku Lukas? Bagaimana Yesus memberikan validasi sedangkan kitabmu itu kitab siluman, ternyata Yesus tidak kenal kitabmu. La haula wala quwata illa billah. Bilang itu terserah. Tapi fakta historisnya berkata, Anda yang tidak bisa menjelaskan apakah Yesus hayalan saja pada masa dia masih hidup. Berarti Anda berhayal. Berbeda dengan kitab kitab saya dengar 200 tahun. Dengarkan. Tahun 800. Dengarkan, saya jari. Tradisi Al-Quran tidak seperti Bible. Tradisi Al-Quran itu melalui hafalan. Catat itu. Oke, sudah. Nah, sekarang tradisi kitabmu apa? Tulisan kan? Sudah. Kitabmu tulisan kan? Betul, ditulis. Oke, siapa yang menulis di zaman Nabi Yesus? Siapa yang menulis di zaman Yesus? Satu. Orang-orang yang bersama dia dong. Siapa orang-orang itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana tertulis Markus menulis pada saat Yesus penginjilan? Pada saat Yesus penginjilan. Di mana? Yesus kan sudah wafat. Ada validasi dari Yesus Markus. Tapi penulisnya masih hidup. Sumbernya? Dari mana sumbernya? Berbeda dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Tunggu. Saya katakan kepada saudara, tradisi Quran, tradisi lisan. Nabi Muhammad menyampaikan, sahabat mendengar, sahabat menghafalkan. Ayo. Baik, saya satu pertanyaan, oke? Silakan. Baik. Kenapa kalau memang dia adalah hafalan itu di pikiran, kenapa surat yang terkait dengan mut'ah itu bisa hilang? Yang di mana? Di mana? Mana yang hilang itu? Mana kau itu belajar dari penghujat Islam, pembenci Islam? Aku tanya sumbermu nanti nangis lagi. Sekarang apa? Sekarang kenapa di Al-Nisa ayat 24 itu ya? Kenapa bisa hadis membatalkan Al-Quran itu coba? Kenapa? Membatalkan? Mana Al-Quran yang membatalkan hadis? Tunjukkan. Al-Nisa ayat 24. Coba bacakan. Mana hadisnya yang membatalkan itu? Al-Nisa ayat 24 tentang mut'ah. Di situ diperintahkan oleh Allah untuk mut'ah. Pada zaman Islam belum disempurnakan. Jangankan itu, awalnya minuman khamar itu tidak diharamkan. Awalnya sholat itu tidak diwajibkan. Sekarang gini. Itulah hukum Islam. Ketika Islam diwahyukan secara berangsur-angsur, ada masa di mana Islam itu
telah disempurnakan ayatnya kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini telah kusempurnakan. Baru disempurnakan. Sebelumnya memang ada yang disebut nasak mansuk. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan kitab Anda, dengar dulu. Kitab Bagaimana Anda. bisa? Bagaimana bisa firman Allah hadis membatalkan Al-Quran? Kau hadis membatalkan Al-Quran, tuduhan dari mana lagi nih? Ini, saya baca ya. Nah, coba Anda bacakan. Sahih Silakan. Muslim nomor 1406. Apa di Itu situ? membatalkan yang ada pada ayat itu. Apa katanya? Bacakan. Bacakan. Kau sedang berbicara materi Islam. Kau baca. Baca. Kamu pikir orang Islam itu bisa dibodohi? Baca. Ya baca kok saya. Itu maksudnya Bang Juma. Apa, Jadi, Bung? ketika Bang Juma bilang bahwa Mana buktimu? Mana buktimu? Tapi aja. Udah. Kalau hanya kau hati-hati, nanti kau bicara Islam, hati-hati. Hati-hati kau bicara Islam. Kalau tidak ada ilmu, hati-hati. Mending kau dibawa. Hati-hati. Hati-hati, Islam itu ilmu. Tanpa ilmu kau bicara Islam, hati-hati. Sebelah kakimu di dalam sel penjara. Ilmu Islam, Islam ilmu. Bicara Islam harus pakai ilmu. Kalau cuman karena Anda baca di Google, hati-hati. Sayangkan Anda kalau Anda hanya ngomong karena benci terhadap kami, tapi Anda ngomong seenak perut, hati-hati. Mending Anda turun daripada Anda direkam. Islam itu ilmu. Ketika Anda berbicara tentang Islam, kudu wajib Anda mempertahankan itu argumentasi Anda dengan ilmunya. Anda dapat dari mana ilmunya? Perawinya siapa? Sanadnya siapa? Matannya seperti apa? Apa kedudukan haditsnya? Apa hubungannya asbabul wurudnya dengan ayat suci Quran yang Anda maksud? Hati-hati. Ngomong Al-Quran Islam. Hati-hati. Hati-hati. Saya aja ini Muslim. Tidak berani asal ngomong tentang Al-Quran. Tidak berani saya. Karena ada ilmunya. Ada disiplin ilmu baku yang harus dikuasai untuk menjabarkan itu. Kalau hanya modal kebencian, hati-hati sekali. Berbeda dengan Bible. Bible itu direvisi supaya manusia bisa ngerti tanpa harus sekolah. Makanya direvisi supaya dipahami dengan mudah. Begitu saudara. Silakan Bapak Penatua. Baik. Jadi Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak. Jadi dari Bapa kan itu. Betul. Supaya mempunyai diberikannya anak, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada dua entitas. Ada dua entitas, bukan aku yang ngomong. Bapak Penatua. Saudara Yospen ini Penatua, kalian harus mendengarkan beliau. Itu Alkitabiah loh itu. Ada datanya di Bible. Silakan lanjut lagi Pak Penatua. Baik. Kemudian Yohanes 16 ayat 27 sampai 28. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Datang dari masalah. Dua kali dia mengatakannya dalam dua ayat ini. Yang pertama dia mengatakan aku datang dari Allah, kemudian ayat 28 aku datang dari Bapa. Dua kali dia mengatakan datang. Yesus sudah pernah mengatakan Allah datang dari Yesus. Bapa datang dari Yesus. Yesus datang dari Allah atau datang dari Bapa. Menangis saudara prank. Mending ini kau pelajari prank daripada kau masuk ke Islam. Pelajaran Islam. Nggak bisa kau sampai situ deh. Ini aja. Lanjut. Dan kemudian dilanjutkan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus solang generasi. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Bapa pergi kepada Yesus.
Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Hai, mantap sekali. Dia datang dari Bapa dan dia pergi kepada Bapa. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Bapa datang dari Yesus dan Bapa pergi kepada Yesus. Tidak pernah. Mantap sekali. Makanya Yesus mengatakan, ya, dalam Markus 12 ayat 29. Hai orang Israel, dengarkanlah. Dalam Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan kita, Tuhan itu Esa, bukan dua. Dengar itu saudara-saudara Kristen yang lain, dengar. Bapak Penatua yang ngomong, data di situ. Beliau main data. Susah kalian memang. Lanjut. Bapak Penatua, silakan. Kemudian dilanjutkan, ya. Di sini Yohanes 8 ayat 17-18, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kulah bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ya, mama berarti aku dan Bapa adalah dua berarti. Iya. Oh mama, gila benar. Keren. Kemudian dalam Yohanes 6 ayat 57 dikatakan begini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Yesus tidak pernah hidup oleh Yesus. Keren. Mantap sekali. Keren. Salute. Mantap sekali, Pak Penatua, memang luar biasa. Tidak percuma beliau ini bergelar Penatua. Memang wajar menyandang itu. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan seperti apa dalam Yesus? Yang itu kemuliaan kepadanya diberikan tunggal Bapa. Sebagai Bapa. Masolang generasi hancur sudah. Nah, ini Pak Penatua memberikan penjelasan yang akurat. Kalau yang di bawah ini adalah pantat tua. Si pantat tua ini mau ngapain? Apa yang salah di situ, di ayat itu? Apa yang salah? Biar saya jelaskan sama Anda. Sudah benar itu. Yesus dan Bapa dua. Yesus dan Bapa dua. Tanyalah Pak Penatua kalau tidak percaya. Di ayat lain, coba di ayat lain, coba. Ayat lain, tapi ini Yesus ada dua. datang dari mana? Silakan Pak Yesus Penatua, datang dari mana? Emangnya, Yesus datang dari mana? Siapa dari bapaknya? Ya, benar. Yesus itu, ya, utusan, ya, nabi, ya, guru, ya, raja segala raja, ya, benar. Ya, tapi aku dan Bapa adalah satu. Yesus dari mana? Siapa bapaknya? Dari mana sumbernya? Baik, sebentar ya. Sebentar. Ya, oke. Perhatikan baik-baik. Iya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Yes. Itu. Ingat, aku satu, Bapa satu. Yes. Bahasa Inggris, sebentar Pak, sebentar. Kalau bahasa Inggris menulisnya begini Pak. I and my father are. Are ini jamak. Dia tidak menggunakan kata is. Ya. Jadi di sini ada dua. Iya. Iya, oke. Nggak masalah, oke. Biar saya ajari Bapak ya. Apa lagi? Tadi kan udah saya bilang kan. Saya ajari Bapak. Iya, silakan. Oke. Tadi kata dia kan aku dan Bapak adalah satu. Siapa melihat aku, dia telah melihat Bapak, ya kan? Iya. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Coba baca. Biar saya ajari Bapak, biar paham mengerti Silakan. bahwa dia bukanlah manusia biasa, ya. Memang bukan. Iya, jadi yang salah di ayat itu apa? Dengarkan Pak. Dia nggak mengatakan dia memang dia Tuhan, bukan. Tetapi aku dan Bapak adalah satu.
Ya. Sebentar Pak. Artinya di dalam dia itu ada ilahi. Sebentar Pak. Sebentar. Oke. Saya percaya ya, menurut Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu Allah. Anak Allah. Satu. Sebentar Pak. Jangan dulu foto. Kemudian dalam Yohanes 5 ayat 26, Yesus mengatakan bahwa dia sama seperti Bapa kodratnya. Makanya saya kasih tahu ini Pak. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Bapa ilahi, dia pun ilahi. Kodratnya sama. Ya. Nah, jadi ada dua ilahi. Nyatanya, oke. Tunggu sebentar. Nyatanya bisa nggak? Nyatanya benar nggak dia? Ada dua ilahi di situ. Iya, benar nggak ada keilahian dalam dia? Kata kita runut dari mujizatnya. Sebentar. Oke. Sebentar. Kemudian di ayat 23, Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti kepada Bapa. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus memiliki kodrat yang sama seperti Bapa, dan menuntut penghormatan yang sama seperti kepada Bapa. Yes. Sama-sama ilahi. Sama-sama Tuhan. Udah? Oke, kita uji ya. Apa mujizat yang dilakukan Yesus? Ada berapa? Ada berapa ratus? Udahlah. Penatua ini, abang kita penatua sudah mengakui mau penatua, mau apa saya ajari? Cuma. Loh, mujizatnya itu bukti kalau dia itu ilahi. Dan beliau akui ada dua ilahi. Kenapa Anda yang panas? Loh kok panas? Islam itu jangan lawan saya kalau masalah tentang Islam nanti. Ini masalah Kristen dulu. Islam, Pak. Iya benar Bapak Kristen. Tetapi pemahaman Bapak ya hanya tergantung di satu ayat ya atau di dua ayat. Bukan secara sempurna. Saya bawa banyak ayat tadi. Benar enggak keilahian dia ada? Apa mujizat yang dilakukannya? Ada berapa ratus? Ada berapa ratus? Bahwa dia kuasa. Apa Pak? Erik. Apa Pak? Coba. Nabi yang mana seperti dia? Udah saya bilang tadi kan dia nabi, dia guru ya. Dia utusan. Udah saya bilang tadi seperti itu. Tetapi aku dan Bapak adalah satu. Artinya kuasa ya ada dalam dia, yaitu ilahi ada. Ya, itulah memperkenalkan dia sebagai manusia untuk sama manusia ya. Karena nabi semuanya adalah jatuh dalam dosa, makanya dia datang yang mengakhiri. Ya, biar paham Bapak ya. Ngomong apa sampean? Apa Islam? Gak usah kau campur. Cuma kalau kau tantang saya masalah Islam, nanti kau kapok. Ya, kapok. Islam itu saya bisa katakan itu ya adalah politik. Udah, kau urusin aja dulu. Rekam. Islam itu adalah politik. Urusin aja dulu. Mau kita runut sejarahnya. Ada dua. Umur berapa si Muhammad? Ada berapa tahun si Muhammad Nabi? Ada berapa dua dia Nabi? Nggak usah ke saya. Kalau memang pantas Islam itu. Nggak usah ke saya dulu. Konsepnya Islam itu, oke. Kalau enggak, makanya jangan kecampur. Kalau memang apa? Itu dulu. Ada dua Tuhan. Tantang saya Islam, ya debat, ya. Ada dua Tuhan. Kapok kau nanti selesaikan itu dulu. Kapok kau buat. Kita runut ada ya. Ada dua Tuhan. Umur berapa si Muhammad jadi nabi? Ada berapa? Berapa tahun? Dulu urusin. Berapa tahun Muhammad menerima wahyu? Apakah sudah ada di zaman Muhammad? Internalmu dulu urusin. Kau itu. Sudah ada masjid di zaman Muhammad. Sudah ada masjid. Internalmu aja. Itu masih berduka. Jazirat masih berduka. Trauma. Ya belum ada masjid zaman Muhammad. Kapok kau kan? Kapok kan? Gak usah. Mampus. Lanjut. Baik. Saya ingin memberikan tambahan kepada Pak Erik. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Saya percaya Yesus itu ilahi. Saya percaya Yesus itu juru selamat saya.
Tetapi saya percaya bahwa ada dua makhluk ilahi di surga sana. Satu sebagai anak Allah. Yesus. Itu cuma Bapa lebih besar daripada Yesus. Kan? Mantap sekali. Nah, tadi Bapak bilang hanya 2-3 ayat. Saya dari tadi berbicara berdasarkan ayat. Tidak pernah saya menggunakan pendapat saya. Selama saya di Koma-Koma, saya pantang bagi saya menggunakan pendapat pribadi. Tanya Bang Zuma dan yang lain-lain. Betul. Ini terakhir ya Bang Zuma ya. Terakhir. Terakhir. Iya Bang, kita mau istirahat Bang. Iya. Lanjut. Terakhir. Nah, mengapa Yesus memiliki kodrat yang ilahi? Ini menurut Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya ini hipostasis. Esensi, kodrat. Dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Makanya ketika Yesus bilang, kalau kamu melihat saya, melihat Bapa. Ada gambar wujud Allah. Mantap. Nah, bagaimana dia bisa memiliki wujud yang sama seperti Bapa? Dilanjutkan dalam ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia pernah katakan. Ingat, Yesus pun disebut malaikat. Tetapi bukan dalam arti pengertian makhluk. Ini dalam kekristenan, arti malaikat adalah utusan. Makanya dalam Ibrani 5 dikatakan begini. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah katakan. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Makanya Yesus memiliki gelar anak Tuhan. Sedangkan Yesus dan Bapa adalah Tuhan Bapa. Inilah yang membeda, inilah yang membuat posisi mereka Bapa lebih besar daripada Yesus. Ini terima kasih Bang Zuma, terima kasih. Selamat pagi. Baik, Pak Penatua. Sehat selalu. Yang dapat kita petik dari ilmunya beliau bahwa di surga sana ada dua makhluk ilahi, yaitu Bapa dan Anak. Tetapi Bapa lebih besar dari ilahi yang satu, yaitu Yesus. Tepuk tangan untuk Pak Penatua.